Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel KN1. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang dinamika Hittah NU. Perjuangan untuk kembali ke Hittah NU itu tidak mudah dan melalui proses yang panjang yang kemarin sudah diceritakan Bu Mis itu ya. Jadi mulai dari muktamar berapa kemarin sampai yang terakhir adalah muktamar ke-27 di Situbondo dan akhirnya NU memutuskan untuk kembali ke Hittah. Nah, di sini ada beberapa pandangan kelompok terkait gagasan kembali ke Hittah NU. Jadi karena melalui proses panjang itu juga ada banyak beberapa gagasan. Yang pertama, kelompok yang menginginkan supaya NU tetap berpolitik praktis. Jadi mereka itu tidak ingin keluar dari politik. Jadi pinginnya ya NU tetap berpolitik. Di sini ada Kiai Haji Idham Khalid dan para pengikutnya. Mereka adalah kelompok yang menginginkan supaya NU tetap berpolitik praktis. Kemudian yang kedua, kelompok yang ingin NU secara totalitas keluar dari ranah politik praktis dan kembali ke Hittah 26. Jadi kalau tadi pengen tetap berpolitik, kalau kelompok yang kedua itu pengennya secara total keluar dari ranah politik dan kembali ke Hittah 26. Jadi gak usah ngurusi politik. Nah, ini ada Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Abdul Hamid, dan Kiai Haji Ali Maksum. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menginginkan NU tetap berpolitik tetapi tidak melupakan eksistensinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Kalau kelompok yang ketiga ini berarti perpaduan antara 1 dan 2. Mereka ya pengen berpolitik tapi tidak melupakan organisasi. Di sini ada Kiai Haji Yusuf Hasim. Ini tadi dinamika Hittah NU. Jadi proses perjalanan kembali ke Hittah kemarin panjang sekali seperti itu dan ada beberapa dinamika yang terjadi. Setelah diputuskannya Hittah NU, itu berarti NU telah memutuskan untuk tidak berpolitik praktis. Kemudian NU keluar dari P3. Ada slogan yang sering diutarakan NU bahwa NU itu tidak kemana-mana dan tidak di mana-mana. Nah, mengenai ini, jadi ada hubungan NU dan politik. Yang NU pada muktamar ke-27 di Situbondo kemarin itu ditegaskan bahwa hubungan NU dan politik itu seperti apa. Yang pertama, hak politik adalah salah satu hak dari seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU. Tetapi NU bukan wadah politik praktis. Jadi orang NU itu boleh berpolitik, tapi NU bukan wadah politik. Nah, maksudnya orangnya boleh silahkan, pengurus NU boleh berpolitik, tapi jangan atau NU itu bukan wadah politik, gitu ya. Kemudian yang kedua, NU menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jadi NU juga menghargai warga negara atau warga NU yang menggunakan hak politiknya. Silahkan berpolitik kan gitu ya, asalkan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi dari kembali ke Hittah NU, itu ternyata memberikan kebebasan bagi warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan juga larangan bagi pengurus NU untuk merangkap jabatan di partai politik. Meskipun itu sudah disetujui dalam muktamar, ternyata ada pengurus NU yang secara diam-diam kurang menyetujui kebijakan untuk keluar dari politik praktis. Dan menurut Kacung Marijan dalam buku Quo Vadis NU, setelah kembali ke Hittah ini, hal ini paling tidak disebabkan oleh 3 hal. 3 hal itu apa? Yang pertama, NU sudah terlalu lama masuk dalam ranah politik praktis sehingga sulit bagi sebagian pengurus NU untuk meninggalkan arena politik tersebut. Apalagi mereka telah mendapatkan posisi yang strategis. Jadi kalau orang sudah masuk dalam politik kemudian dapat jabatan yang bagus, otomatis kalau disuruh meninggalkan akan tidak mau karena sudah mendapatkan jabatan yang strategis. Kemudian yang kedua, masing-masing anggota yang berfusi ke partai lebih dimaknai sebagai unsur yang memiliki otonomi sendiri. Ini yang dimaksud tadi yang berdifusi ke P3 tadi ya.
Jadi anggota yang sudah berdifusi itu mereka dimaknai sebagai unsur yang memiliki otonomi sendiri. Yang ketiga, adanya peluang yang diberikan oleh pemerintah kepada ormas yang berafiliasi ke partai politik. Ini menurut Kacung Marijan. Jadi dalam perjalanan mengawal kita ternyata muncul berbagai godaan politik yang silih berganti. Mulai dari pengurus NU yang ingin tetap berada di P3, kemudian ada tawaran politik dari partai lain yang ingin memberikan jabatan strategis bagi pengurus NU. Jadi godaan politik itu di sana banyak sekali untuk para pengurus NU. Selanjutnya kita akan membahas tentang Hitah NU pasca era reformasi. Jadi era reformasi itu ditandai dengan lengsernya Pak Harto dari jabatan sebagai Presiden RI, tepatnya tanggal 21 Mei 1998. Nah, kalau zamannya Pak Harto itu namanya adalah era Orde Baru. Jadi ketika Pak Harto lengser kemudian beralih menjadi era reformasi. Pada zaman reformasi, NU menghadapi kenyataan bahwa hasrat dan semangat politik warga NU sangat besar setelah lepas dari kekangan politik yang sangat besar dan keras pada zaman Orde Baru. Jadi pada reformasi, semangat NU untuk berpolitik itu besar sekali. Nah, dalam kondisi ini, Hitah NU kembali mendapatkan ujian. Ujiannya bagaimana? Yaitu PBNU yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid sempat memfasilitasi dan merestui berdirinya PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi pada saat itu ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi ketua PBNU, beliau memfasilitasi dan merestui berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Padahal tadi katanya kalau kembali ke Hitah mau keluar dari politik kan gitu ya, kenapa ini kok memfasilitasi PKB kan gitu. Ini adalah ujian. Kemudian yang kedua, tanggal 19 Oktober tahun 99, kurang dari 24 jam sebelum pemilihan presiden, rapat PBNU dan mengambil keputusan terpaksa merelakan Gus Dur menjadi presiden karena situasi sangat gawat. Dan akhirnya tanggal 20 Oktober 99 di gedung DPR MPR, Kiai Haji Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden RI. Padahal waktu itu beliau masih menjabat sebagai ketua umum Tanfidiyah PBNU. Ini ujian yang kedua. Jadi pada saat itu, tadi kalau Gus Dur sudah memfasilitasi PKB, ternyata selanjutnya Gus Dur malah dicalonkan menjadi presiden RI, padahal saat itu juga menjadi ketua umum Tanfidiyah PBNU. Nah, kemudian yang tahun 2004 yang ketiga, Hitah kembali mendapatkan ujian yang berat ketika Kiai Haji Hasyim Muzadi digandeng oleh Megawati untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi beliau pada Pilpres 2004. Meskipun pada saat itu belum berhasil memenangkan Pilpres. Jadi ketika Gus Dur menjadi presiden, itu kemudian ketua PBNU diganti Kiai Haji Hasyim Muzadi. Lah ketika Kiai Haji Hasyim Muzadi menjadi ketua Tanfidiyah, beliau juga diajak untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2004. Nah, walaupun pada saat itu belum berhasil memenangkan Pilpres, tapi ternyata para ulama NU itu diajak atau digandeng oleh partai politik ataupun juga disuruh berpolitik lagi lah, istilahnya seperti itu. Nah, ujian kembali ke Hitah NU itu ternyata sangat berat gitu ya. Pada masa sekarang dengan berpegang teguh pada Hitah NU, ternyata NU itu semakin meneguhkan eksistensinya sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar. Dibuktikan apa? Yaitu di situ ada 9 kampus terbaik NU, 9 kampus NU terbaik. Di sana ada UNU Surabaya, kemudian Universitas Islam Malang, Unwahas, kemudian Unisnu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah, Universitas Wahid Hasim ya. Kemudian ada Unisnu itu di Jepara, dan ada Unsik Wonosobo, Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Jadi ternyata kebesaran NU juga terlihat pada kampus-kampus NU yang ada di Indonesia.
Bisa dipahami ya materi untuk hari ini. Jadi ini adalah materi terakhir. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti penilaian harian 1. Jadi kalian pelajari tentang Hittah NU mulai dari sejarah, kemudian dinamikanya dan sebagainya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Bumis mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.